Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya fal alif wa in kanat baqiyatul hurufil muhmalati mithlahu. Meskipun sisa huruf muhmalah yang tidak ada titiknya, alif kan gak ada titiknya. Kalau ba, ta, tha kan ada tuh. Ja, jim, ha, kha, dal kan gak ada tuh. Ra gak ada. Pokoknya huruf-huruf yang muhmalah yang gak ada titiknya, mithlahu yang seperti alif, alif kan gak ada titiknya. Wan nuqtatu zahiratun fiha bidzatiha lidzuhuriha fil alif falahu 'alaiha ziyadah. Nih. Walaupun huruf-huruf selain alif itu titiknya itu juga pada huruf itu sendiri, sebagaimana alif kan titiknya kan alif kan begini nih, dari awal sampai akhir ini titik. Kalau yang ada titiknya kayak ba misalnya kan begini ba nih. Ba kan? Titiknya kan misalnya di bawah di sini. Ini seakan-akan titik dan ba-nya itu berpisah. Nah, kalau huruf-huruf yang enggak ada titiknya kayak alif, dal, ro, ain, itu kan enggak ada titiknya, enggak berpisah. Karena titiknya ada pada huruf itu sendiri. Artinya cahayanya itu ada pada huruf itu sendiri. Artinya kalau diibaratkan kepada makhluk, kepada manusia, cahayanya itu dari ubun-ubun sampai kaki. Nah, walaupun huruf-huruf yang tidak ada titiknya itu, huruf muhmalah ini, itu titik-titiknya sama seperti alif dalam hal titiknya itu atau cahayanya itu pada dirinya, maka huruf-huruf yang selain alif itu ternyata berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau alif itu illa bi darajah wahidah. Karena kalau alif itu, alif berbeda dengan titik karena alif itu berbeda dengan titik hanya pada satu tingkat. Kalau titik kan titik nih. Kalau alif itu sebenarnya dua titik bisa, titik-titik jadi alif. Gitu. Jadi kalau alif itu kalau dua titik jadi dirangkai maka jadi alif. Jadi perbedaan antara titik dan alif, kalau titik ini digabung, titik dan titik digabung maka menjadi alif. Gitu. Nah, di sinilah ini kalau nggak paham di sini, maka ada muncul kata-kata yang menyembah Nabi Muhammad itu terpelesetnya di sini dia, karena alif ini merupakan kumpulan dari titik, kumpulan dari cahayanya. Nah, melesetnya di sini. Lalu perbedaan alif dengan huruf yang tanpa titik tadi, karena titiknya ada pada huruf itu sendiri. Kalau alif itu satu dimensi, satu. Kalau yang lain, misalnya dal itu sudah dua dimensi tuh, kan? Ada panjang, ada lebar. Malah kalau ha misalnya, dia sudah tiga dimensi. Ada panjang, ada lebar, ada dalam. Itu perbedaannya. Nah, maka dengan itu, kesimpulannya nih, maka bahwa nisbatul alif bainal ahruf al-muhmalah nisbatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal anbiya'i. Nah, masuk kan? Wal warathah al-kummal. Hubungan antara alif dan huruf-huruf yang lain yang tanpa titik itu adalah hubungannya seperti hubungan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Muhammad nih alifnya nih, karena dia murni cahaya dari ubun-ubun sampai kaki, murni mayantiku anil hawa. Bahkan langkah kakinya beliau itu pun itu wahyu itu. Bahkan sampai beloknya kan ada tuh para sahabat yang kalau Nabi berputar di sumur ikut berputar. Kalau Nabi pernah memetik buah walaupun itu sudah dahannya udah nggak ada, para sahabat juga angkat tangan untuk mengikuti Nabi, karena Nabi ini memang murni. Dia titik-titik, dia cahaya dia. Nah,
hubungan alif dengan huruf-huruf yang lain yang nggak ada titiknya, karena titiknya itu ada pada dirinya, huruf-huruf yang lain yang nggak ada titiknya itu seperti nabi-nabi yang lain. Karena nabi yang lain ini tidak lain adalah tanazzul atau turunan dari Nabi Muhammad. Misalnya alif dal, alif berarti dibengkok, ha udah dibengkok 3 kali kalau ha, ro berarti dimiringkan. Jadi semua huruf-huruf yang nggak ada titiknya, karena titiknya itu memang ada pada dirinya, itu sebenarnya adalah alif tetapi dibengkok-bengkokin. Artinya mengambil bentuk tertentu dari alif. Maka Nabi Muhammad SAW ini adalah sebenarnya kumpulan dari seluruh para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu kalau dikumpulin semua jadi Nabi Muhammad. Jadi wa kulluhum min rasulillahi mu'tarifun, semuanya itu mengambil dari Nabi Muhammad SAW. Kalau ada di Burda kan baca wa kulluhum min rasulillahi mu'tarifun gharfan, hanya mengambil segayung, gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, atau hanya setetes dari diyami. Nah ini. Lalu mengenai titiknya dan alif ini, itulah yang kalau terpeleset dia ngomong kata-kata yang tadi itu. Kalau tidak terpeleset enggak dia. Melihat Nabi Muhammad, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad adalah berbaiat kepada Allah. Itu perhatikan tuh. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, ketika engkau melempar kamu tidak melempar. Ketika kamu tidak melempar ketika kamu melempar. Nabi Muhammad melempar. Walakinnallaha rama, tetapi Allah yang melempar. Ini kan innalladzina, sungguhnya orang-orang, innalladzina yubayyi'unaka, sungguhnya orang-orang yang berbaiat, berjanji setia kepadamu wahai Muhammad, innama yubayyi'unallah, sungguhnya mereka adalah berjanji setia kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad, maka dia mencintai Allah. Bukan Nabi Muhammadnya Allahnya. Ngerti gak di sini? Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad, dia mencintai Allah. Tetapi kalau dibilang itu kalimat yang tadi itu nagras itu, belak-belakan sekali begitu, nah, dia tersesat karena sudah keluar dari sini. Kalau dia di dalam hati, dia nggak menyembah, karena syariat kayak tadi, ada hakikat paling dalam, lalu di atasnya ada syariat, lalu di atasnya ada adab. Hakikat ini tidak ada apapun kecuali Allah SWT. Takdir di sini, kamu tahu semuanya yang baik dan buruk dari Allah. Di sini tadi itu. Lalu syariat, yang baik oleh syariat kamu kerjakan, yang dilarang oleh syariat kamu tinggalkan. Lalu adab, yang baik itu semuanya dari Allah, yang buruk dari kamu. Ini diomongkan nih. Semua kebaikan-kebaikan kamu sandarkan kepada Allah. Alim, Allah yang bikin saya alim. Pintar, Allah yang beri taufik untuk pintar. Ibadah, Allah. Pokoknya Allah semua yang buruk-buruk saya. Kutilal insanu ma akfar. Kutilal insanu, celaka manusia, ma akfar, betapa kafirnya manusia. Makanya Sayyidina Umar itu bilang ma akfar Umar. Aduh, Umar kafir banget gitu. Kenapa ditegur ada yang, wahai bagaimana engkau sebagai Umar bilang kafir? Kutilal insanu ma akfar, celaka manusia ma akfar, betapa kufurnya. Jadi kalau buruk-buruk sandarkan pada diri sendiri, ini adabnya. Kalau baik semuanya Allah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu pernah bilang, kalau kaki saya satu kaki sudah masuk surga, satu lagi masih di luar surga, saya masih belum merasa aman pada diri sendiri. Kalau sudah masuk surga, padahal sudah separuh nih. Padahal itu tingkatnya Abu Bakar Siddiq. Ngomongnya begitu. Jadi kalau yang buruk-buruk limpahkan pada diri ini. Sayyidina Umar kalau seluruh
manusia ini masuk surga, lalu dibilang ada satu orang yang masuk neraka, oh itu saya. Sayyidina Umar bilang begitu. Jadi kamu tahapnya di sini, hakikat kamu di sini. Segala sesuatu dari Allah ada, nggak ada. Yang ada hanya Allah di sini. Ini nggak ada semuanya nih, memang nggak ada. Di dalam hati. Ini makna kullu kalami ma'ani. Semua apa yang saya ucapkan ini makna-makna, bukan ini fisik-fisik, bukan begini. Ini hayalan ini. Bayangan. Ada tapi nggak ada. Yang benar gimana? Hakikatnya ini nggak ada semuanya. Yang ada adalah Allah. Di sini dia. Syariat, kamu harus pegang teguh nih. Sholat harus sholat. Zakat harus zakat. Mengikuti Nabi Muhammad. Di syariat ini bukan menyembah. Bahkan kalau di sini menyembahnya juga nggak ada. Karena yang ada hanya Allah. Tapi untuk kenal kepada Allah harus lewat Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah doang, nggak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullahnya nggak ada, nggak diterima. Harus ada Muhammad, Sayyidina Muhammad Rasulullah harus ikut. Syariat, nah di sini kamu sholat tetap, zakat tetap, zina ditinggalin, jangan sampai nyolong, jangan sampai. Lalu di sini adab kamu, tasawuf di adab ini. Yang baik-baik sandarkan kepada Allah, yang buruk-buruk kamu sendiri. Di sini kutilal insanu ma akfar. Aduh, aku kok kafir banget gitu. Karena kamu melihat aja nggak syukur. Itu bisa melihat kamu nggak bersyukur. Kamu mau bersyukur saja, untuk bersyukur kamu harus bersyukur karena bisa bersyukur. Bagaimana? Sangat kafir ini sebenarnya, sangat kufur. Lalu kalau nggak percaya ini langsung nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun saya ini kadibatin bohong, khati'ah salah. Ini firman Allah semua ini. Dihunjamkan ke hati. Oh, baru itu sudah. Di sini. Nah, disinilah bahwa alif itu adalah dia Nabi Muhammad. Lalu huruf-huruf yang tidak bertitik itu adalah nabi-nabi yang lain. Yang dibengkokin itu. Karena dia mengambil satu sisi dari Nabi Muhammad. Dan wal warathah al-kummal, dan para pewaris Nabi yang kumal, para ulama-ulama akhirat, al-arifun, para arif-arif billah itu. Nih. Falihada quddimal alifu ala sairil hurufi fafham wa ta'ammal. Oleh karena itu alif itu dikedepankan dari huruf-huruf yang lain. Karena Nabi Muhammad itu kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'watin, atau ada riwayat yang lain. Kalau jadi Nabi Muhammad itu sudah jadi nabi ketika Nabi Adam itu masih dalam adonan. Belum jadi manusia itu, Nabi Muhammad sudah jadi manusia. Makanya dikedepankan itu. Ana awalul anbiya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah awal para nabi. Nah, kalau yang ini yang ayatnya la nufariqu baina ahadin min rusul itu bagaimana? Mereka akan sama-sama itu. Sama-sama apa? Sama-sama anunya Allah. Kamu kalau kepada para nabi hormati mereka, sama-sama hormati. Salah satu tafsirannya begitu. Karena ada kan bahwa Allah itu faddalna ba'dhum ala ba'd. Unggulkan, ada yang diunggulkan satu nabi dari nabi yang lain. Tentu Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang paling tinggi sekali. Tapi jangan kamu karena melihat nabi yang paling tinggi, yang lain dihinakan, jangan sampai. Karena kita ini sebagai manusia biasa, kak tadi kutilal insanu ma akfar, itu yang dipegang tuh. Kutilal insanu ma akfar nasiyatin kadibatin khati'ah. Tapi tetap kamu harus berjuang untuk menjadi orang baik. Tapi ini buat yang kutilal insanu ma akfar dan nasiyatin kadibatin khati'ah itu untuk introspeksi diri. Mengaku kalau salah, mengakui salah, lalu diperbaiki. Kamu kalau ke dokter nih, kan dikasih tahu penyakitnya. Kalau kamu ke dokter nggak dikasih tahu penyakit, gimana dokternya mau ngobatin kamu kan? Nggak sembuh-sembuh kamu. Jadi kalau kamu malas, ngaku saya malas. Baru setelah itu kamu berjuang. Kalau kamu enggak, saya enggak malas, tapi tidur-tiduran, ya tetap kamu. Jadi kalau tidur-tiduran, ya saya malas, itu sadar, oh saya malas, berarti saya harus berubah. Begitu.
Jadi ini bukan menekan diri, bukan, tapi ini untuk memperbaiki. Jangan salah kalau kutilal insanu ma akfaroh nasihatin kadibatin khati langsung menyerah, habis. Jadi kutilal insanu ma akfaroh dan nasihatin kadibatin khati itu untuk kita bangkit, jadi cemeti, kita dicambuk untuk kita lari gitu. Saya ini orang kafir, berarti saya harus berusaha keras untuk jadi orang Islam, lalu orang iman, lalu orang ihsan. Nasihatin kadibatin khati berarti saya harus untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh benar ketika mengucapkan. Ilmu harus bertambah biar tidak kadibah khati'ah, biar tidak akfar, begitu. Berarti maksudnya itu agar saya menjadi alif, bukan jadi nabi, bukan. Jadi alif itu artinya kita menjadi warasah tadi, pewaris. Dari ujung ubun-ubun sampai kaki menjadi cahaya. Caranya dari setitik dulu. Cahaya ini dilemparkan oleh Syekh, lalu masuk cahaya ke dalam hati, beramal soleh hingga kita menjadi titik sepenuhnya, menjadi ulama yang pewaris Nabi. Itu menjadi ulama yang pewaris Nabi. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, harus ada takut. Kembali ke alif tadi, itu udah, karena selebihnya ini kita nanti faminal huruf ma takunu nuqtatu faku, nanti sudah beda pembahasan lagi nih. Sekarang udah tentang alif dan huruf-huruf yang tidak bertitik dulu nih. Selanjutnya tentang titiknya, ada di atas, ada di bawah, ada di tengah, macam-macam.